Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, dekat Tuhan tentu menjadi kerinduan kita. Karena ketika kita selalu berada dalam hadirat-Nya, kemurahan Tuhan akan kita rasakan dalam hidup kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudaraku, hidup di dalam damai bukan berasal dari apa yang kita miliki, bukan berasal dari materi, hal-hal duniawi yang ada, tetapi hidup di dalam damai adalah saat kita berada dekat dengan Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus membawa hidup kita di hadapan Allah. Kita akan pujikan kembali satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
penataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, inilah pujian kami, bahwa hidup di dalam hadirat-Mu berarti hidup di dalam kemurahan-Mu. Oleh karena itu, kami bersyukur jika saat ini Tuhan telah satukan kami di dalam bait-Mu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga kami selalu bisa merasakan damai dan sukacita pemberian-Mu. Tuhan, kami juga memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa hidup untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, salib adalah lambang penderitaan. Tetapi saat salib itu kita tanggung, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita pujikan makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lagu. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudaraku, salib adalah lambang penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan. Sehingga saat kita juga harus menanggung salib, yakni menanggung pergumulan di dalam hidup kita, mari kita tetap bersyukur karena kita diperkenan untuk ikut merasakan penderitaan Kristus yang akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Kita akan pujikan kembali pujian kita, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu,
lakuku dekat kepadamu. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan, kami bersyukur karena dalam salib yang kami tanggung, Engkau terus menguatkan kehidupan kami. Terlebih firman yang akan kami dengar pada saat ini akan menjadikan kami semakin mampu untuk menghadapi tiap pergumulan hidup kami. Oleh karena itu, mohon Roh Kudus bekerja untuk membimbing kami ketika kami saat ini akan dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berkata-katalah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan pada saat ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini adalah hidup berproses bersama Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita tahu seorang petinju yang bernama Chris John. Suatu ketika Chris John ini didatangi oleh penggemarnya. Dan penggemar itu berkata kepada Chris John, Chris, Anda ini sungguh beruntung. Hanya dengan bertinju di ring selama beberapa menit saja, Anda bisa meraup bayaran yang sangat tinggi. Mendengar kata-kata itu, lalu Chris John tercenung sesaat. Penggemar itu nampak-nampaknya tidak mau tahu bahwa sejak masih belia, Chris John ini sudah menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik yang sangat berat. Dulu ketika masih remaja, kawan-kawan seusianya bermain, bisa ke sana ke sini,
bisa bersuka-suka. Tetapi Chris John ini sudah berpeluh karena dia harus berlari mengitari alun-alun kota Banjarnegara selama bertahun-tahun. Hari-harinya dihabiskan untuk berlatih tinju. Hingga ia juga ikut berproses. Mulai dari kelas amatiran hingga akhirnya dia sampai ke ring tinju profesional. Menghadapi lawan yang sangat berat, berpeluh, kadang juga harus berdarah-darah di ring tinju. Dan akhirnya Chris John ini menjadi petinju yang begitu tangguh dan menjadi juara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang dulunya kecil, tetapi ketika diproses secara terus-menerus dan proses itu dijalani dengan setia hingga akhirnya bisa menjadi besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi di dalam firman kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa hal yang kecil itu bisa diubah menjadi sesuatu yang besar. Biji sesawi yang sangat kecil itu apabila sudah berproses lalu tumbuh, berkembang, bisa menjadi pohon. Namun ketika pohon itu sudah berdiri, nampak-nampaknya pohon itu juga harus menghadapi proses yang selanjutnya, yakni kadangkala harus diterpa tiupan angin yang besar, demikian juga cuaca yang tidak menguntungkan. Tetapi ketika pohon itu tetap berdiri, maka banyak burung yang datang ke pohon itu dan bersarang di pohon itu. Demikian pula dengan ragi yang hanya sedikit dapat mengkamirkan seluruh adonan. Ragi supaya bisa bercampur dengan adonan itu harus digerus atau mungkin ditumbuk atau mungkin dihancurkan, diremas-remas sehingga akhirnya bisa merata di dalam adonan, dan adonan itu siap untuk dibuat roti. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini menunjuk kepada satu proses yang harus dijalani dalam mencapai sesuatu yang besar dalam hidup orang percaya, yaitu janji tentang kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Dan di dalam proses yang harus dijalani, orang percaya tentu harus menghadapi satu kondisi yang tidak mudah. Bukan melewati jalan yang tanpa hambatan, bukan melewati jalan seperti jalan tol, tetapi orang percaya harus melewati jalan yang berliku, melewati jalan yang sempit, jalan yang sulit. Tetapi ketika terus berjalan di dalam proses itu dengan setia, maka sampailah kepada janji Tuhan, yakni kemuliaan bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekian waktu yang lalu mungkin kita juga pernah mendengar berita di daerah Jawa Timur. Seorang tukang parkir yang bisa menabung dengan uang receh semua. Jadi tidak ada uang kertasnya. Mulai dari sedikit demi sedikit ada sisa uang receh, dia kumpulkan, dia tabung di satu bumbung untuk menampung uang receh itu. Puluhan tahun dia dengan setia terus menabung dengan uang receh yang dia dapatkan. Lalu setelah sekian puluh tahun, tabungan itu dibuka. Dan ternyata uang yang sudah dikumpulkannya itu sangat banyak. Dan uang receh itu ternyata cukup
untuk membeli motor atau mungkin mobil. Saudara-saudara, dari cerita ini kita memperhatikan bahwa dari hal yang kecil, tetapi ketika proses itu terus dijalani, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia, ini merupakan satu proses yang harus kita jalani. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu Saudara, proses yang kita jalani di dunia ini enak atau sebaliknya? Nyaman atau sebaliknya? Memang saudara-saudara, yang disebut berproses itu ternyata tidak mudah. Di dalam proses perjalanan kita, suatu saat kita mengalami yang disebut sakit. Inilah satu proses. Kita juga mengalami satu kegagalan di dalam hidup kita. Inilah satu proses. Saat hidup kita menghadapi banyak pergumulan, ini juga satu proses. Saat hidup kita menghadapi krisis, ini juga satu proses yang harus dijalani. Saat menghadapi tekanan, bertubi-tubi persoalan, ini juga satu proses. Bahkan dalam proses itu, ibarat kita sering menghadapinya dengan sakit, menghadapinya sampai berdarah-darah. Di dalam istilah Jawa disebut dengan istilah gebes-gebes. Karena proses yang harus dijalani itu seakan begitu berat. Tetapi saudara-saudara, sekalipun proses yang dijalani itu berat, mau tidak mau harus kita jalani dengan setia sebagai orang percaya. Mengapa saudara? Kita harus menjalani proses kehidupan kita dengan setia. Karena kalau kita setia menjalani proses hidup dengan tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, kita jalani proses hidup itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan diberikan satu kekuatan. Kita diberikan ketekunan, kita diberikan kesabaran. Sehingga pada akhirnya damai surgawi itu kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan akan digenapi oleh Tuhan kelak ketika kita sudah bersamanya di dalam kerajaan Allah. Selamat menjalani proses hidup bersama dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami bahwa di dalam hidup kami seringkali dihadapkan dengan satu proses yang tidak mudah. Tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kuasa dan pertolongan-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami. Sehingga saat ini kami bawa jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau melawat, kiranya Engkau menjamah saudara kami yang sedang sakit, sehingga akan disembuhkan dan dipulihkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan hidup, Engkau kuatkan, sehingga mampu untuk melewatinya di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami serahkan sesepuh kami, Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Demikian juga anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, demikian juga mendambakan jodoh. Masa depan mereka kami serahkan di dalam kemurahan dan anugerah-Mu, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap keluarga jemaat. Kiranya tangan-Mu menggenggam setiap keluarga,
menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati, memberikan kecukupan atas setiap kebutuhan hidupnya. Demikian juga untuk pelayanan gerejamu di tempat ini. Tuhan yang akan memberkati, membimbing seluruh jemaat untuk senantiasa kuat di dalam iman dan setia kepada Tuhan, mengikuti proses hidup bersama dengan Allah. Untuk kegiatan-kegiatan peribadahan yang sudah dimulai ataupun kegiatan yang lain, kiranya Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi jemaat-Mu. Demikian Tuhan, untuk para hamba-Mu, majelis jemaat, komisi dan panitia, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati setiap jerih juang pelayanannya, dan Tuhan berikan hikmat dan kesetiaan. Juga seluruh kegiatan gereja yang ada, biarlah Tuhan pakai menjadi sarana Engkau memelihara kehidupan iman kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, Engkau tolong dan Engkau pulihkan dari serangan wabah pada saat ini, sehingga wabah saat ini segera berlalu, digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu kami serahkan pemimpin bangsa, kiranya Engkau berikan hikmat, sehingga mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Inilah doa seruan kami Tuhan, yang dengan penuh iman kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk siap dalam menghadapi proses hidup yang tidak mudah. Tetapi ketika kita selalu percaya, berkat dan pertolongan Tuhan selalu kita terima. Kita akan pujikan sekalipun dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, rasa takut, cemas, bahkan khawatir selalu kita rasakan. Terlebih ketika badai hidup itu datang. Tetapi saat kita percaya, maka kuasa Tuhan akan melingkupi kita di dalam segala hal. Dia mampu untuk ubahkan setiap keadaan kita menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Kita akan pujikan kembali, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya,
Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita, arahkan hidup kita kepada Tuhan, senantiasa setia menjalani proses hidup bersama dengan Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.